Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia bisa memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, terlebih di masa pandemi di mana Badan Pangan Dunia FAO memperingatkan soal potensi terjadinya krisis pangan. Tapi apa yang terjadi? Subsidi pupuk terus naik sementara produksi pangan nggak naik-naik, bahkan cenderung melambat. Tak heran Jokowi pun geram. Kita akan ulas bersama dalam subsidi pupuk triliunan produksi pangan perlambatan. Berikut ini. Oke. Presiden Joko Widodo dengan suara bergetar nih kalau kita dengarkan rekamannya pada 12 Januari kemarin mengungkapkan kejengkelannya. Joko Widodo menyoroti soal produktivitas pangan yang gak sebanding dengan duit subsidi pupuk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah senilai puluhan triliun setiap tahun. Begini persisnya kata-kata Jokowi. 33 triliun tiap tahun, returnnya apa? Beli pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi kita melompat naik? 33 triliun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kata Jokowi ya, angka itu besar sekali ya. Tidak ada yang menyangkal memang 33 triliun. Kalau memang ada yang salah, mungkin saatnya kebijakan ini dievaluasi, dicari kekurangannya dan dirumuskan bagaimana memperbaikinya atau sekalian aja nih diganti dengan kebijakan lain yang lebih efektif dirumuskan bersama untuk produktivitas pertanian di Indonesia yang lebih baik. Oke, sebaiknya kita lihat nih ya, angka subsidi pupuk dari tahun ke tahun sejak pemerintahan Joko Widodo. Subsidi pupuk ini sebenarnya ada sebuah kebijakan yang berlangsung sejak puluhan tahun ya. Nah kita lihat nih angkanya untuk masa pemerintahan Joko Widodo di jilid 1. Ini kalau kita lihat 2015 ada 39,5 triliun rupiah, 2016 30,1 triliun rupiah, 2017 31,1 triliun rupiah, 2018 turun 28,5 triliun rupiah, 2019 29,5 triliun rupiah, 2020 sekitar yang tadi disebutkan oleh Jokowi di pidatonya ya. Nah selama masa pemerintahan Joko Widodo jilid 1 ini rata-rata anggaran subsidi pupuk ini mencapai 31,7 triliun rupiah ya. Ini berarti rata-rata setiap tahun kenaikannya mencapai 12,48%. Dengan subsidi sebesar ini apakah produksi pangan kita sudah naik? Seperti yang diekspektasikan Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia? Ternyata tidak teman-teman. Kita lihat datanya sama-sama ya. Oke, ini dia. Ini data produksi dan juga impor padi di Indonesia. Selama 2015 sampai 2019, data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan rata-rata produksi padi per tahun adalah 69,94 juta ton. Nah, kalau misalnya ini di rata-rata ya, dan ini laju pertumbuhannya per tahunnya adalah minus ya, jadi melambat 4,18%. Padahal tadi kita lihat sendiri angka subsidi pupuk terus naik sampai 12%-an pertumbuhannya. Pantas ya Jokowi gusar ya nggak? Subsidi pupuk terus bertambah tetapi produksinya malah turun. Produksi pangan yang belum optimal ini akhirnya membuat Indonesia masih harus mendatangkan beras dari luar negeri alias impor beras. Kita lihat angkanya di sebelah sini ya. Rata-rata impor selama 2015 sampai 2019 adalah 1,03 juta ton kalau di rata-rata ya. Jadi ini volume impor ini kalau kita hitung-hitung nih dari angka-angka ini semua kita hitung pertumbuhan atau laju impor beras kita ini ternyata ada 105%. Bayangkan ya. Nah kemudian bagaimana untuk komoditas yang lain? Kita lihat nih untuk kedelai. Mengutip data dari Asian Food Security Information System atau AFIS ini rata-rata produksi kedelai Indonesia pada tahun 2015 di sini ya datanya kami sajikan untuk Anda sampai 2019 adalah 747 ribu ton per tahun. Ini turun dibandingkan rata-rata 5 tahun sebelumnya yaitu 867 ribu ton. Nah lalu ini juga tentu
kita lihat ya rata-rata pertumbuhan produksi kedelai nasional dari tahun 2015 sampai 2019 ini adalah 5,15% ini ya. Lagi-lagi ini tuh pertumbuhannya tuh minus alias turun. Padahal 5 tahun sebelumnya produksi ini rata-rata naik meskipun tipis ya, 0,18% per tahun. Sementara itu kita lihat volume rata-rata impor kedelai ini dari tahun 2015 sampai 2019 kalau kita rata-rata ini adalah 2,49 juta ton per tahun. Jadi untuk menikmati tahu, tempe ini kita tuh mengandalkan pasokan impor ya, ini melonjak dibandingkan rata-rata 5 tahun sebelumnya yaitu 1,82 juta ton. Nah itu untuk padi dan kedelai. Lalu kita akan lihat jagung. Masih mengutip data dari Afsis, ini menyebutkan rata-rata produksi jagung nasional selama tahun 2015 sampai 2019 ini adalah 25,13 juta ton per tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi ada di 5,88%. Masih tumbuh ya. Angka-angka ini membaik dibandingkan 5 tahun sebelumnya khusus untuk jagung ini pada tahun 2010-2014 nih. Rata-rata produksi jagung di tanah air adalah 18,57 juta ton per tahun. Sementara rata-rata pertumbuhan produksinya adalah 1,66%. Jadi ini dibandingkan 5 tahun sebelumnya untuk jagung membaik nih ya. Nggak seperti padi dan juga tadi kedelai. Nah dengan produksi yang membaik, impor jagung ini juga relatif bisa terkendali. Bisa kita lihat angkanya di sebelah sini ya. Ini volume impor jagung nasional pada 2015 sampai dengan 2019. Ini kalau kita rata-rata nih angka-angka ini maka di sekitar 1,76 juta ton per tahun. Ini turun angka impor rata-rata ini dibandingkan dengan angka impor rata-rata 5 tahun sebelumnya yaitu angkanya adalah 2,56 juta ton. Nah selama 2015-2019 rata-rata impor jagung ini turun 0,18% per tahun. Ini jauh membaik ketimbang 5 tahun sebelumnya yang bahkan melonjak sampai di kisaran 103% per tahun. Nah sudah kita lihat ya angkanya dari 3 komoditas pangan utama itu 2 mencatatkan pencapaian yang lebih buruk yaitu padi dan juga kedelai. Hanya 1 yang membaik yaitu jagung. Tentu saja Jokowi ini tidak senang akan hal ini dan sangat wajar jika dia menuntut ada perbaikan. Nah kalau dilihat seperti ini tampaknya mimpi kita untuk bisa berdaulat secara pangan masih jauh. Tapi apa sih yang kita bisa upayakan? Yaitu membangun ketahanan pangan. Nah ini tercermin dalam kebijakan anggaran pemerintah di tahun 2021 ini. Oke kita lihat seperti apa sih pemerintah memprioritaskan atau selama ini berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kita membangun ketahanan pangan di tanah air. Bisa kita lihat angkanya di sini ya. 2016 110,4 triliun rupiah. Turun di 2017 menjadi 100,3 triliun rupiah. Turun lagi di tahun 2018 89,5 triliun rupiah. 2019 juga masih turun, ini anggarannya 85,1. 2020 ini 80 triliun. Nah, di sini terlihat ya bahwa pemerintah mulai fokus dan memprioritaskan ketahanan pangan dengan terjadinya peningkatan anggaran untuk pos ketahanan pangan ini di 2021 ini sebesar 104,2 triliun rupiah. Berarti ini kenaikannya adalah 30% teman-teman ya. Nah, kalau begitu kita akan lihat sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan menggenjot anggaran untuk ketahanan pangan. Sebenarnya kalau kita lihat di dokumen APBN 2021 itu ada lebih banyak poin yang diungkapkan oleh pemerintah apa saja yang akan dikerjakan di tahun 2021 ini dan apa yang ingin dicapai. Tapi saya pilihkan di sini beberapa saja karena gak muat slide-nya ya kalau dimasukin semuanya. Yang pasti pemerintah sudah dan sedang membangun food estate di 3 daerah di Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan dan juga di Papua. Dengan anggaran yang tadi ya
anggaran ketahanan pangan yang lebih besar. Kemudian jaringan irigasi 600 km ini yang akan dikerjakan pemerintah tahun ini. Bendungan sudah ada 43 yang ongoing dan akan ada 10 yang baru di tahun 2021 ini. Kemudian kita lihat target untuk produksi padi seperti apa, 54,7 juta ton. Produksi kedelai moderat saja nih ya, 0,3 juta ton, dan produksi jagung 23,9 juta ton. Target pemerintah untuk tahun 2021 ini. Kami akan terus update seperti apa kebijakan dan juga progres dari program ketahanan pangan pemerintah ya, hanya di CNBC Indonesia.